Terima kasih Bapa, kami tahu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang memberikan hidup kami, hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Biar firman Tuhan memenuhi hidup kami. Bahkan menggerakkan kami untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang buka hati bagi firman, katakan bersama amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Tolong jawab yang kenceng, shalom. Nah begitu dong ya. Iya Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya percaya tidak ada yang lebih penting bagi seorang manusia itu selain pengampunan dosa. Karena firman Tuhan berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, kalau tidak ada pengampunan, maka kita ini terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Nah saudara bisa bayangkan kalau hidup manusia itu terpisah dari penciptanya. Yang menciptakan kita ini Tuhan. Nah kalau hidup kita terpisah dari Tuhan selamanya, apa yang terjadi saudara? Ya hidupnya rusak, hidupnya begini, ya gak ada yang tanggung jawab. Ya. Tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan sang pencipta kita, ya maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berbuat kesalahan, lalu kita tahu bersama Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian dalam kekekalan, binasa. Lalu manusia berusaha untuk memperdamaikan dirinya dengan Tuhan. Lalu Tuhan itu memberi aturan, memberi arahan, darah itu harus dibayar dengan darah. Nyawa ganti nyawa. Nggak bisa digantikan dengan harta. Karena itu dulu zaman perjanjian lama kalau ada orang bikin dosa dia harus menyembelih ya kambing, domba, jantan agar darahnya tercurah baru dosa itu bisa dihapus. Tapi kemudian manusia itu semakin bejat karena dia pikir dia bisa beli domba banyak lalu dia terus hidup dalam dosa. Dan Tuhan bilang aku tidak tertarik dengan persembahan-persembahan korban itu. Karena Tuhan lebih tertarik hidup kita yang sungguh-sungguh kita persembahkan dalam ketaatan kepada Dia. Lalu akhirnya inisiatif Allah itu turun ke dalam dunia untuk menunjukkan jalan kebenaran bagi manusia. Dia bukan hanya datang ke dalam dunia menunjukkan jalan, tapi Yesus datang mengorbankan dirinya sebagai korban penghapus dosa untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan Yesus itu anak domba Allah. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, kenapa sih orang Kristen itu percaya Yesus disalib? Jawabannya ini, karena nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan Tuhan Yesus bukan sekedar nabi, dia bukan guru selamat, tapi dia juru selamat. Yang memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang manusia itu selain dari dosanya diampuni Tuhan. Ya, saya mau tanya aja sini suami istri. Kalau suami bikin kesalahan sama istri, lalu istrinya nggak ngampuni. 3 hari 3 malam istri nggak bicara. Kira-kira suami happy nggak hatinya? Ada bapak-bapak di sini? Bapak-bapak istrimu nggak omongan 3 hari 1 minggu. Bapak-bapak sejahtera nggak? Ini bapak-bapak mati rasa ya? Tolong dijawab ya. Kalau istrimu nggak omongan sama kamu mati rasa nggak bapak-bapak? Bapak sedih enggak hatinya kalau istrinya nggak ngomong? Sedih kan? Lalu bapak-bapak akan melakukan berbagai cara tentunya untuk dapat pengampunan dong dari istrinya, iya nggak? Ya, cara yang paling mudah itu apa? Duit. Kok tahu? Nih ya. Ya, kita akan melakukan berbagai cara supaya hubungannya pulih kembali, nggak enak. Ya misalnya istri juga berbuat salah sama suami, lalu suami nggak mengampuni, lalu dia diam terus ya. Kan kita nggak enak hidup dalam sebuah hubungan yang tanpa pengampunan. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau manusia
yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan itu tidak mengampuni kita. Ya, maka hidup kita penuh penderitaan, murka Tuhan, tiap hari kutuk yang terjadi, ya enggak Bapak Ibu? Nah Tuhan Yesus datang dan dia berkuasa mengampuni dosa. Bukan manusia, manusia tidak berkuasa mengampuni dosa. Nabi tidak berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan. Dan Yesus datang sebagai Tuhan dalam dunia ini saudara. Kita baca bersama ini Matius pasal yang ke-9. Judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Mereka berpikir, kenapa dia berani mengampuni dosa? Kan cuma Allah yang bisa. Berarti dia ini menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, perhatikan kata anak manusia itu huruf besar berarti menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus sampai di kotanya, lalu sekerombolan orang membawa seorang yang sakit. Dan Alkitab berkata di tempat tidur dia diusung, dia lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya. Saya mau tanya saudara, orang tuh kalau lumpuh kira-kira sedih enggak? Ya sedih. Ya, jangan bilang saya belum pernah lumpuh Bu. Cuma kita jangan sampai ya kita gambarkan saja kita aja kena flu aja udah kayak sekarat toh. Kadang-kadang ada orang-orang alay lebay itu baru sakit sedikit sudah kayak orang sekarat. Ini lumpuh saudara, ya lumpuh tidak bisa jalan. Saya yakin pasti mungkin imannya hampir mati, harapannya nggak ada. Dia mungkin bertanya sampai kapan aku hidup seperti ini atau mungkin sudah minta mati. Karena orang itu saudara kalau dia tuh sakit ya, sakit itu berbeda dengan pergumulan yang lain. Kalau kita jatuh dalam masalah keuangan itu di luar diri. Kita masih bisa lari, masih bisa sembunyi. Kalau kita dibenci orang, difitnah itu juga di luar diri. Tapi kalau sakit itu di dalam diri. Dan kalau orang itu sakit saudara, ya misalnya istri sakit, kadang suami bilang, ya percaya kamu sembuh jangan takut. Maka yang sakit itu akan berkata, omonganmu tok loh, kamu kan enggak rasa berada di tempatku. Iya enggak saudara? Karena memang kalau orang di proses Tuhan sakit itu waduh butuh penghiburan, butuh kekuatan ekstra. Ya itu beda saudara. Orang sakit itu dia berhubungan dengan dirinya sendiri dan itu hanya tergantung imannya dengan Tuhan. Sekuat apapun orang mencoba menghibur dia itu tidak akan bisa kalau bukan dari dirinya. Itu sakit. Kenapa Tuhan datang dan berkata kepada orang lumpuh itu, kata pertama yang Yesus bilang apa? Percayalah, dosamu sudah diampuni. Karena orang yang sedang berhadapan dalam keadaan sakit, dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dia cuma butuh satu kekuatan yang akan menjamin, bahkan aku mati, aku harus aman. Dan tidak ada rasa aman lain yang bisa diberikan kepada manusia selain satu perkataan bahwa dosamu sudah diampuni. Karena kita tahu ketika masih ada dosa, maka kita pasti masuk neraka penghukuman. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada orang lumpuh ini, pertama kali yang dia bilang, percayalah hai anakku bahwa dosamu sudah diampuni. Makanya bagi orang yang ada dalam Kristus, ya kita nggak perlu takut lagi saudara. Kita percaya bahwa
kematian pun adalah sebuah keuntungan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Pengampunan dosa itu kebutuhan bagi manusia. Karena itu bersangkutan dengan keselamatan saudara. Dan Yesus bukan hanya nabi, dia bukan hanya guru selamat, tapi dia juru selamat yang datang dan menyerahkan dirinya. Makanya dia yang bisa mengampuni dosa manusia. Buka bersama Lukas pasal 24 ayat 46 mulai. Lukas 24 ayat 46. Puji Tuhan ya saudara. Baca bersama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu ayat berikutnya 47. Dan lagi dalam namanya apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berita tentang pengampunan dosa dan keselamatan, pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan ke segala bangsa. Supaya orang mendapat satu pengharapan yang besar, tahu bahwa dalam nama Yesus dosamu diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Kenapa saudara? Karena kebutuhan yang utama dari seorang manusia itu adalah dosanya diampuni. Kita baca bersama Kolose 1 ayat 12 sampai ayat 14. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Dan baca bersama. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ya, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat yang ke-14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Kita bersyukur, tadinya kita ini enggak layak. Tapi oleh rahmat Allah yang besar Allah Bapa, kita dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan terang. Kita dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan. Dan di dalam Kristus lewat kematiannya, kita mendapatkan pengampunan dosa dan penebusan hidup kita. Jadi dosa yang lalu enggak diperhitungkan Tuhan. Hari ini kita mulai baru dengan Tuhan. Hidup baru. Sampai pada garis akhir nanti Tuhan datang kembali saudara. Jadi ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang terakhir Mazmur 32 ayat 1 dan 2 kita baca saudara. Ya apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita ini bersyukur saudara. Kita ini diselamatkan, kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan kepada kita. Apakah itu enggak anugerah? Ya, apakah itu bukan satu hal yang luar biasa? Makanya jangan lagi kita ini mau berbuat dosa. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ini adalah satu berita yang paling luar biasa. Waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita juga percaya bahkan kematian tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Kristus. Kita bisa melewati semua hal dengan sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kalau hari ini pun kita lagi sakit, kita sedang bergumul dengan penyakit, dengan apapun, ayo tetap percaya. Sekarang saya berani berkata, ayo percaya. Karena saya pun berusaha mengalahkan segala ketakutan, karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang sudah menjamin keselamatan kita di dalam Dia oleh penebusan dan pengampunan dosa kita. Saya berdoa buat setiap kita saudara, mari kita jaga manusia rohani kita, jaga juga manusia jasmani saudara, tubuh ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan kita bersyukur Tuhan mengampuni kita, Tuhan menebus kita. Dan hari ini tidak ada satupun yang bisa lagi membuat kita takut, kita kecewa. Karena kita percaya dalam nama Yesus ada pengampunan dosa.
Kita menyanyikan pujian sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa kami Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita mau bersyukur sama Tuhan hari ini. Saudara, syukuri keadaanmu. Kalau hari ini engkau baik, engkau sehat, bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar mengampuni setiap dosa kami dan tidak diperhitungkan lagi. Karena itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur dan hidup menghormati Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami hari ini, tidak pantas untuk kami bertanya, kenapa Tuhan Engkau izinkan, kenapa Tuhan? Sebab hal terbesar sudah Tuhan lakukan buat kami. Engkau ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih, dan itu cukup untuk kami Tuhan. Percaya sungguh bahwa kematian pun tidak akan memisahkan kami dengan Engkau. Karena itu Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, menghargai kasih pengampunan-Mu bagi hidup kami, supaya kami hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjauhi dosa, dan meninggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar. Selama kami sehat, biar kami pakai tubuh kami untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hidup di dalam dosa. Karena sudah cukup kasih karunia-Mu mengampuni kami.
Seperti Engkau Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah bahwa dosamu telah diampuni. Dan kesembuhan pun terjadi atas kehidupannya. Karena kami tahu dosa menghancurkan hidup manusia. Dosa membawa kutuk dalam hidup kami. Tapi kasih pengampunan Allah, kasih pengampunan-Mu Yesus itu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.